Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan suatu apapun. Selamat datang dan selamat bergabung kembali dalam channel YouTube kami, Ara Alesa. Kali ini kita masih akan membahas mengenai latihan soal CPNS maupun P3K tahun 2024 dengan formasi penata layanan operasional materi kompetensi teknis bagian yang ke-13. Bagi teman-teman yang ingin memiliki modul maupun latihan soal lainnya, dapat memesannya di link yang sudah kami sematkan di deskripsi video ini. Langsung saja untuk soal yang pertama. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota X menghadapi masalah antrian panjang dalam pelayanan pembuatan KTP elektronik. Sebagai penata layanan operasional, Anda diminta untuk mengembangkan solusi inovatif. Pendekatan pemecahan masalah kreatif manakah yang paling tepat untuk situasi ini? A. Brainstorming individual. B. Metode Scamper. C. Analisis akar masalah. D. Design thinking. E. Lateral thinking. Jawaban yang tepat adalah D. Design thinking adalah pendekatan yang paling tepat untuk masalah ini karena berfokus pada pemahaman mendalam terhadap kebutuhan pengguna. Dalam hal ini, masyarakat yang membutuhkan layanan KTP elektronik. Proses design thinking melibatkan empati, definisi masalah, ideasi, prototyping, dan pengujian yang sangat sesuai untuk mengembangkan solusi inovatif dalam konteks layanan publik. Berikutnya soal nomor 2. Pemerintah daerah Y berencana mengimplementasikan sistem manajemen antrian digital untuk meningkatkan efisiensi layanan publik. Sebagai penata layanan operasional, Anda diminta untuk memilih teknologi yang paling sesuai. Faktor kritis apa yang harus menjadi prioritas utama dalam pemilihan teknologi tersebut? A. Biaya implementasi terendah. B. Kecepatan implementasi. C. Skalabilitas dan interoperabilitas. D. Fitur yang paling canggih. E. Reputasi vendor teknologi. Jawaban yang tepat adalah C. Skalabilitas dan interoperabilitas adalah faktor kritis yang harus diprioritaskan dalam pemilihan teknologi untuk sistem manajemen antrian digital. Hal ini memastikan bahwa sistem dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan masa depan dan dapat terintegrasi dengan sistem lain yang mungkin sudah ada atau akan dikembangkan. Ini penting untuk keberlanjutan jangka panjang dan efektivitas layanan publik. Berikutnya soal nomor 3. Dinas Perizinan Kota Z telah mengimplementasikan sistem perizinan online, namun tingkat adopsi oleh masyarakat masih rendah. Analisis menunjukkan bahwa banyak warga merasa kesulitan menggunakan platform tersebut. Sebagai penata layanan operasional, pendekatan apa yang paling efektif untuk meningkatkan adopsi sistem ini? A. Meningkatkan kampanye iklan tentang sistem online. B. Memberikan insentif finansial bagi pengguna sistem online. C. Menerapkan pendekatan design thinking untuk meningkatkan user experience. D. Membuat sistem offline sebagai alternatif. E. Mewajibkan penggunaan sistem online melalui regulasi. Jawaban yang tepat adalah C. Menerapkan pendekatan design thinking untuk meningkatkan user experience adalah solusi paling efektif. Pendekatan ini memungkinkan tim untuk memahami kesulitan pengguna secara mendalam, merancang ulang antarmuka yang lebih intuitif, dan melakukan pengujian iteratif. Hal ini akan meningkatkan kemudahan penggunaan sistem yang pada gilirannya akan mendorong adopsi secara alami tanpa perlu paksaan atau insentif tambahan. Soal nomor 4. Dalam upaya meningkatkan efisiensi pelayanan, pemerintah Kota W mempertimbangkan untuk mengadopsi teknologi chatbot IA untuk menjawab pertanyaan umum warga. Sebagai penata layanan operasional, apa risiko utama yang harus diantisipasi dan dimitigasi dalam implementasi teknologi ini? A. Peningkatan biaya operasional.
B. Resistensi dari pegawai yang takut kehilangan pekerjaan. C. Masalah privasi dan keamanan data warga. D. Ketergantungan berlebihan pada vendor teknologi. E. Penurunan kualitas layanan karena kurangnya sentuhan manusia. Jawaban yang tepat adalah C. Masalah privasi dan keamanan data warga adalah risiko utama yang harus diantisipasi dan dimitigasi dalam implementasi chatbot IA. Teknologi IA memerlukan akses ke data untuk berfungsi efektif, namun hal ini juga membuka potensi kebocoran atau penyalahgunaan informasi sensitif warga. Mitigasi risiko ini melibatkan pengembangan kebijakan keamanan data yang ketat, enkripsi, dan compliance dengan regulasi perlindungan data yang berlaku. Soal nomor 5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota S mengimplementasikan sistem biometrik untuk verifikasi identitas. Dalam konteks pengembangan layanan berbasis teknologi, apa tantangan etis utama yang harus dipertimbangkan? A. Kecepatan pemrosesan data biometrik. B. Integrasi dengan database nasional. C. Perlindungan privasi dan pencegahan penyalahgunaan data. D. Akurasi pengenalan biometrik untuk semua kelompok usia. E. Biaya implementasi dan pemeliharaan sistem. Jawaban yang paling tepat adalah C. Perlindungan privasi dan pencegahan penyalahgunaan data merupakan tantangan etis utama dalam implementasi sistem biometrik. Data biometrik bersifat sangat personal dan tidak dapat diubah jika terkompromisi. Oleh karena itu, penting untuk memastikan adanya mekanisme perlindungan yang ketat, termasuk enkripsi data, pembatasan akses, dan protokol penggunaan yang jelas untuk mencegah potensi penyalahgunaan data yang dapat melanggar hak privasi warga. Soal nomor 6. Pemerintah Kota U telah mengimplementasikan sistem manajemen dokumen elektronik untuk meningkatkan efisiensi administrasi internal. Namun, setelah 6 bulan, penggunaan sistem masih di bawah 30%. Sebagai penata layanan operasional, strategi apa yang paling efektif untuk meningkatkan adopsi sistem ini? A. Memberikan sanksi administratif bagi pegawai yang tidak menggunakan sistem. B. Meningkatkan intensitas pelatihan teknis penggunaan sistem. C. Mengembangkan program change management komprehensif. D. Merevisi seluruh sistem berdasarkan masukan pengguna. E. Menambah fitur gamifikasi pada sistem. Jawaban yang tepat adalah C. Mengembangkan program change management komprehensif adalah strategi paling efektif untuk meningkatkan adopsi sistem. Program ini mencakup aspek teknis yaitu pelatihan, psikologis yaitu mengatasi resistensi, dan organisasional yaitu menyelaraskan proses kerja dengan sistem baru. Change management membantu pegawai memahami manfaat sistem, memberikan dukungan yang diperlukan, dan menciptakan budaya yang mendukung adopsi teknologi baru. Soal nomor 7. Dinas Perhubungan Kota P berencana mengimplementasikan sistem transportasi cerdas atau ITS untuk mengurangi kemacetan. Sebagai penata layanan operasional, aspek kritis apa yang harus diprioritaskan dalam tahap awal implementasi untuk memastikan keberhasilan jangka panjang? A. Pengadaan teknologi tercanggih. B. Pengembangan infrastruktur TI yang robust. C. Pelatihan intensif bagi operator sistem. D. Integrasi data lintas sektor dan pemangku kepentingan. E. Kampanye publisitas untuk meningkatkan awareness masyarakat. Jawaban yang tepat adalah D. Integrasi data lintas sektor dan pemangku kepentingan adalah aspek kritis yang harus diprioritaskan dalam tahap awal implementasi ITS. Keberhasilan sistem transportasi cerdas bergantung pada kemampuannya untuk mengolah dan menganalisis data dari berbagai sumber, yaitu lalu lintas, cuaca, event, kota, dan lain-lain, secara real-time. Integrasi ini memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih akurat dan responsif, serta membuka peluang untuk inovasi layanan di masa depan.
Soal nomor 8. Dalam upaya meningkatkan transparansi dan partisipasi publik, pemerintah daerah Ki ingin mengembangkan platform e-participatory budgeting. Sebagai penata layanan operasional, pendekatan apa yang paling efektif untuk memastikan platform ini dapat mengakomodasi kebutuhan semua lapisan masyarakat? A. Mengadopsi desain universal yang dapat diakses semua orang. B. Menyediakan versi platform yang berbeda untuk setiap kelompok masyarakat. C. Fokus pada pengembangan fitur-fitur canggih untuk menarik minat publik. D. Menggunakan bahasa teknis anggaran untuk memastikan akurasi informasi. E. Membatasi akses platform hanya untuk pemangku kepentingan utama. Jawaban yang tepat adalah A. Mengadopsi desain universal yang dapat diakses semua orang adalah pendekatan paling efektif. Desain universal memastikan platform dapat digunakan oleh berbagai kelompok masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, lansia, dan mereka dengan tingkat literasi digital yang berbeda-beda. Ini mencakup penggunaan bahasa yang mudah dipahami antarmuka yang intuitif dan fitur aksesibilitas seperti text-to-speech. Pendekatan ini mempromosikan inklusivitas dan partisipasi yang lebih luas dalam proses penganggaran partisipatif. Selanjutnya soal nomor 9. Dinas Lingkungan Hidup Kota R ingin mengimplementasikan sistem pemantauan kualitas udara real-time berbasis IoT. Sebagai penata layanan operasional, apa tantangan utama dalam implementasi sistem ini yang harus diantisipasi? A. Biaya perawatan sensor yang tinggi. B. Resistensi masyarakat terhadap penempatan sensor di area publik. C. Kompleksitas integrasi data dari berbagai jenis sensor. D. Keterbatasan cakupan jaringan internet di beberapa area kota. E. Kurangnya standar nasional untuk pengukuran kualitas udara. Jawaban yang tepat adalah C. Kompleksitas integrasi data dari berbagai jenis sensor adalah tantangan utama yang harus diantisipasi. Sistem pemantauan kualitas udara berbasis IoT melibatkan pengumpulan data dari berbagai jenis sensor. Dengan protokol komunikasi yang mungkin berbeda, mengintegrasikan data ini ke dalam satu sistem yang koheren, memastikan akurasi dan mengolahnya menjadi informasi yang bermakna dan dapat ditindaklanjuti adalah tantangan teknis yang signifikan. Solusi untuk tantangan ini memerlukan desain arsitektur sistem yang matang dan pemilihan platform IoT yang tepat. Berikutnya soal nomor 10. Pemerintah Kota S ingin mengimplementasikan sistem manajemen aset berbasis blockchain untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi. Sebagai penata layanan operasional, aspek kritis apa yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan jenis blockchain untuk proyek ini? A. Kecepatan transaksi. B. Biaya implementasi. C. Skalabilitas sistem. D. Tingkat desentralisasi dan transparansi. E. Kompatibilitas dengan sistem legacy. Jawaban yang tepat adalah D. Tingkat desentralisasi dan transparansi adalah aspek kritis yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan jenis blockchain untuk sistem manajemen aset pemerintah. Blockchain publik menawarkan transparansi maksimal tetapi mungkin kurang sesuai untuk data sensitif pemerintah. Di sisi lain, blockchain privat atau konsorsium memberikan kontrol lebih besar atas akses dan validasi, namun mungkin mengorbankan beberapa aspek transparansi. Keseimbangan yang tepat antara transparansi dan kontrol sangat penting untuk memenuhi tujuan proyek sambil mematuhi regulasi dan melindungi kepentingan publik. Soal nomor 11. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota X menghadapi masalah komplain masyarakat terkait lambatnya proses pengurusan izin usaha online. Anda sebagai penata layanan operasional diminta untuk menerapkan teknik pemecahan masalah kreatif. Pendekatan apa yang paling efektif untuk mengatasi masalah ini? A.
menambah jumlah pegawai untuk memproses izin usaha. B. Mengadakan pelatihan intensif bagi pegawai existing. C. Menerapkan sistem antrian online dengan estimasi waktu tunggu. D. Melakukan redesign total pada sistem izin usaha online. E. Mengimplementasikan chatbot IA untuk menjawab pertanyaan umum. Jawaban yang tepat adalah D. Redesign total pada sistem izin usaha online merupakan pendekatan pemecahan masalah kreatif yang paling efektif. Ini memungkinkan evaluasi menyeluruh terhadap proses yang ada, mengidentifikasi bottleneck, dan merancang ulang alur kerja untuk meningkatkan efisiensi secara signifikan. Solusi ini menangani akar masalah, bukan hanya gejalanya, dan berpotensi menghasilkan peningkatan layanan yang substansial dan berkelanjutan. Soal nomor 12. Pemerintah daerah Y berencana mengembangkan aplikasi mobile untuk meningkatkan partisipasi warga dalam perencanaan pembangunan daerah. Sebagai penata layanan operasional, fitur inovatif apa yang sebaiknya diimplementasikan untuk memaksimalkan engagement warga? A. Fitur polling real-time untuk usulan proyek pembangunan. B. Integrasi dengan media sosial untuk penyebaran informasi. C. Gamifikasi dengan sistem poin dan reward untuk partisipasi aktif. D. Virtual reality tour untuk visualisasi proyek yang diusulkan. E. Blockchain untuk transparansi anggaran dan pelacakan proyek. Jawaban yang tepat adalah E. Implementasi blockchain untuk transparansi anggaran dan pelacakan proyek merupakan fitur inovatif yang paling relevan dengan konteks perencanaan pembangunan daerah. Teknologi ini menawarkan tingkatan transparansi dan akuntabilitas yang belum pernah ada sebelumnya, memungkinkan warga untuk memantau alokasi anggaran dan kemajuan proyek secara real-time. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan publik dan mendorong partisipasi aktif dalam proses perencanaan pembangunan. Berikutnya soal nomor 13. Dinas Kesehatan Provinsi Z mengalami kesulitan dalam mengelola data pasien dari berbagai rumah sakit dan puskesmas. Anda ditugaskan untuk mengimplementasikan solusi berbasis teknologi. Pendekatan apa yang paling sesuai dengan prinsip best practice layanan kesehatan modern? A. Membangun data warehouse terpusat dengan akses terbatas. B. Mengadopsi sistem blockchain untuk penyimpanan rekam medis. C. Menerapkan federated learning untuk analisis data tanpa sentralisasi. D. Menggunakan cloud computing dengan inskripsi end-to-end. E. Implementasi Internet of Medical Things atau IoMT untuk mengumpulkan data real-time. Jawaban yang tepat adalah C. Penerapan federated learning merupakan solusi paling inovatif dan sesuai dengan best practice layanan kesehatan modern. Teknik ini memungkinkan analisis data dari berbagai sumber tanpa perlu mengumpulkan data mentah di satu lokasi sentral, sehingga menjaga privasi pasien dan keamanan data. Ini juga memungkinkan kolaborasi antar institusi kesehatan dalam mengembangkan model IA yang lebih akurat untuk diagnosis dan perawatan, tanpa kompromi terhadap kerahasiaan data pasien. Berikutnya soal nomor 14. Pemerintah Kota P berencana mengimplementasikan sistem Smart City. Dalam konteks layanan berbasis teknologi, apa tantangan terbesar yang harus diantisipasi? A. Keterbatasan anggaran. B. Resistensi pegawai terhadap perubahan. C. Interoperabilitas sistem antar departemen. D. Keamanan data dan privasi warga. E. Infrastruktur jaringan yang tidak memadai. Jawaban yang tepat adalah D. Keamanan data dan privasi warga merupakan tantangan terbesar dalam implementasi Smart City. Sistem ini mengumpulkan dan memproses data personal warga dalam jumlah besar, sehingga risiko kebocoran atau penyalahgunaan data sangat tinggi. Menjaga kepercayaan publik melalui perlindungan data yang ketat adalah kunci keberhasilan proyek Smart City. Berikutnya soal nomor 15. Dinas Pendidikan Kota P ingin meningkatkan kualitas pembelajaran jarak jauh pasca pandemi.
Sebagai penata layanan operasional, inovasi teknologi apa yang paling tepat untuk mengatasi kesenjangan digital dan meningkatkan engagement siswa? A. Pengembangan platform e-learning dengan IA untuk personalisasi materi. B. Distribusi tablet dengan konten edukatif pre-loaded ke semua siswa. C. Implementasi virtual reality labs untuk praktikum jarak jauh. D. Penggunaan blockchain untuk verifikasi sertifikat dan penilaian. E. Penerapan sistem gamifikasi berbasis cloud untuk motivasi belajar. Jawaban yang tepat adalah A. Pengembangan platform e-learning dan IA untuk personalisasi materi merupakan inovasi paling tepat. Solusi ini dapat mengatasi kesenjangan digital dengan menyesuaikan konten dan metode pembelajaran sesuai kebutuhan dan kemampuan masing-masing siswa. IA dapat menganalisis pola belajar, mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan, dan menyajikan materi dalam format yang paling sesuai untuk setiap siswa. Ini meningkatkan efektivitas pembelajaran jarak jauh dan engagement siswa tanpa memerlukan investasi belajar dan perangkat keras seperti opsi B atau C. Berikutnya soal nomor 16. Dinas Kesehatan Provinsi Z mengembangkan aplikasi telemedicine untuk meningkatkan akses layanan kesehatan di daerah terpencil. Dalam proses pengembangan, tim menemui dilema etis terkait keamanan data pasien dan risiko kesalahan diagnosis jarak jauh. Berdasarkan prinsip etika dalam inovasi layanan publik, pendekatan yang paling tepat untuk mengatasi dilema ini adalah A. Menghentikan proyek telemedicine dan fokus pada pembangunan fasilitas kesehatan fisik. B. Mengimplementasikan sistem dengan penggunaan terbatas hanya untuk konsultasi ringan. C. Menerapkan inskripsi end-to-end dan protokol verifikasi multifaktor, serta membatasi diagnosis untuk kasus non-kritis dengan opsi rujukan. D. Melanjutkan implementasi tanpa perubahan karena manfaat yang dihasilkan lebih besar dari resiko. E. Mengalihkan tanggung jawab keamanan data dan diagnosis kepada penyedia layanan pihak ketiga. Jawaban yang tepat adalah C. Pendekatan yang paling etis dan efektif adalah menerapkan inskripsi end-to-end dan protokol verifikasi multifaktor, serta membatasi diagnosis untuk kasus non-kritis dengan opsi rujukan. Solusi ini menyeimbangkan kebutuhan akan inovasi layanan kesehatan dengan perlindungan privasi pasien dan keamanan diagnosis. Inskripsi end-to-end melindungi data pasien, verifikasi multifaktor, meningkatkan keamanan akses dan pembatasan diagnosis untuk kasus non-kritis dengan opsi rujukan mengurangi risiko kesalahan diagnosis serius. Soal nomor 17. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi R ingin memodernisasi sistem pelayanan dokumen kependudukan. Sebagai penata layanan operasional, inovasi teknologi apa yang paling tepat untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan layanan? A. Implementasi sistem biometrik untuk verifikasi identitas. B. Penggunaan blockchain untuk penyimpanan dan verifikasi dokumen. C. Pengembangan chatbot IA untuk layanan informasi 24/7. D. Penerapan sistem antrian digital dengan prediksi waktu tunggu. E. Implementasi cloud computing untuk integrasi data antar instansi. Jawaban yang tepat adalah B. Penggunaan blockchain untuk penyimpanan dan verifikasi dokumen merupakan inovasi paling tepat. Teknologi ini menawarkan tingkat keamanan dan integritas data yang sangat tinggi, krusial untuk dokumen kependudukan. Blockchain memungkinkan verifikasi dokumen secara instan dan mencegah pemalsuan, sekaligus memfasilitasi sharing data yang aman antar instansi pemerintah. Dibandingkan opsi lain, solusi ini menangani aspek keamanan dan efisiensi secara bersamaan, memberikan fondasi yang kuat untuk modernisasi sistem kependudukan jangka panjang. Soal nomor 18. Pemerintah Kota X berencana mengembangkan layanan berbasis teknologi untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan sampah. Dalam proses perancangan sistem, ditemukan bahwa 40% penduduk masih belum memiliki akses internet yang memadai.
Berdasarkan situasi tersebut, pendekatan pengembangan layanan yang paling tepat adalah A. Mengembangkan aplikasi mobile dengan fitur offline. B. Menerapkan sistem RFID pada tempat sampah. C. Menggunakan drone untuk pemantauan timbunan sampah. D. Implementasi full digital tanpa opsi manual. E. Memasang sensor IoT di seluruh tempat pembuangan sampah. Jawaban yang tepat adalah A. Mengingat 40% penduduk belum memiliki akses internet yang memadai, pengembangan aplikasi mobile dengan fitur offline atau opsi A merupakan solusi paling inklusif. Pendekatan ini memungkinkan akses layanan bagi seluruh penduduk baik yang memiliki koneksi internet maupun tidak, sambil tetap memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan sampah. Soal nomor 19. Dinas Perhubungan Kota T berencana mengimplementasikan sistem parkir cerdas untuk mengurangi kemacetan dan meningkatkan pendapatan daerah. Sebagai penata layanan operasional, inovasi apa yang paling efektif untuk mencapai tujuan tersebut? A. Penerapan sistem RFID untuk otomatisasi gerbang parkir. B. Implementasi aplikasi mobile untuk reservasi dan pembayaran parkir. C. Penggunaan kamera IE untuk deteksi kendaraan dan manajemen ruang parkir. D. Penerapan dynamic pricing berdasarkan okupansi real-time. Implementasi sistem parkir vertikal otomatis di area padat. Jawaban yang tepat adalah D. Penerapan dynamic pricing berdasarkan okupansi real-time merupakan inovasi paling efektif. Sistem ini dapat secara signifikan mengurangi kemacetan dengan mendorong distribusi parkir yang lebih merata sepanjang waktu dan lokasi, sekaligus meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi harga dengan menyesuaikan tarif berdasarkan permintaan aktual. Sistem ini menciptakan insentif bagi pengguna untuk memilih waktu atau lokasi parkir alternatif saat area tertentu padat. Ini juga memaksimalkan utilisasi ruang parkir yang tersedia lebih efektif dibanding solusi infrastruktur mahal seperti opsi E. Berikutnya soal nomor 20. Dinas Lingkungan Hidup Kota U menghadapi tantangan dalam monitoring dan pengendalian polusi udara. Sebagai penata layanan operasional, solusi teknologi apa yang paling inovatif dan efektif untuk mengatasi masalah ini? A. Penggunaan sensor IoT untuk pemantauan kualitas udara real-time. B. Implementasi sistem prediksi polusi berbasis IE dan data historis. C. Pengembangan aplikasi mobile untuk pelaporan sumber polusi oleh warga. D. Penerapan teknologi purifikasi udara skala besar di titik-titik strategis. E. Implementasi jaringan drone otonom untuk mapping polusi 3D. Jawaban yang tepat adalah B. Implementasi sistem prediksi polusi berbasis IE dan data historis merupakan solusi paling inovatif dan efektif. Pendekatan ini tidak hanya memonitor situasi saat ini, tetapi juga memungkinkan tindakan preventif berdasarkan prediksi akurat. Dengan menganalisis pola historis, data cuaca, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi kualitas udara, sistem IE dapat memprediksi tingkat polusi di berbagai area kota. Ini memungkinkan otoritas untuk mengambil tindakan proaktif seperti pembatasan lalu lintas atau aktivitas industri sebelum tingkat polusi mencapai level berbahaya, sehingga lebih efektif dalam pengendalian jangka panjang dibandingkan solusi reaktif. Demikian soal-soal yang dapat kita bahas kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua, serta sukses untuk kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.